Bimba. Bincang Remaja Surabaya. Nah, untuk podcast kali ini, topik yang tak bahas itu yang menarik, Rek. Indonesian please. Oke, maaf. Jadi topik podcast kita kali ini tuh apa sih? Oke, jadi topik podcast kita kali ini tuh kita lagi mau bahas isu-isu yang lagi hot, yang lagi booming zaman sekarang nih. Jadi kita mau bahas kecemasan-kecemasan yang dialami oleh anak-anak remaja zaman sekarang nih, atau yang kita bisa sebut Gen Z. Kecemasan itu biasanya diakibatkan salah satunya karena tekanan-tekanan dari orang tua mereka atau dari pihak-pihak luar seperti itu. Kalian pernah nggak sih guys baca berita ataupun dengar berita tentang anak zaman sekarang tuh yang lagi sering banget depresi, sering banget stres karena mereka tuh dapat tekanan-tekanan dari pihak-pihak luar, dari orang tua mereka, dari lingkungan mereka. Tekanannya tuh ada banyak, ada kayak tekanan tentang nilai akademis, tentang hobi mereka, tentang masa depan, dan banyak lagi deh. Iya tahu, aku pernah baca-baca berita, itu banyak banget anak yang depresi hanya karena tekanan dari orang tuanya. Ya, apa ya sih? Orang tuanya tuh juga kayak berlebihan sih nekannya, apalagi di nilai akademisnya mereka. Kayak harus benar-benar perfect banget gitu loh. Sedangkan bisa saja tuh anaknya lebih berminat di bidang olahraga, seni, atau musik, bahkan bisa aja di bidang-bidang yang lain. Tapi orang tuanya selalu menekan mereka untuk di bidang akademis dan harus benar-benar bagus. Nah dari situ mereka itu kayak depresi dan bisa melukai diri sendiri. Wah, ternyata ngeri banget ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu apa yang akan kita bahas dalam podcast ini, tonton sampai akhir ya. Tunggu dulu dong. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus kenalin siapa host-host yang ada di sini. Karena kita kan yang bawa acara ini dari awal hingga akhir ya kan. Ya, harus banget dong. Apalagi kita yang bawain acara ini dari awal sampai akhir. Oke, hai semuanya. Saya Flavia sebagai host. Halo, perkenalkan saya Bagus sebagai host. Saya Maria sebagai host. Halo semuanya, perkenalkan aku Michelle sebagai host. Nah, kalian udah pada kenal kan sama host-host yang ada di sini yang akan membawa acara ini dari awal hingga akhir. Nah, berarti tinggal satu orang lagi nggak sih guys, yaitu narasumber kita. Ya, betul banget. Jadi daripada lama-lama, langsung aja kita panggilin narasumber kita, Kak Cindy. Halo. Hai. Halo. Oke, halo Kak Cindy. Halo. Baik. Dokter sendiri? Baik. Oke Kak. Jadi kan kalau katanya Upin Ipin itu tak kenal maka tak sayang. Jadi bisa tolong kakak perkenalkan diri ke kita ataupun ke teman-teman yang lagi nonton di rumah. Oke, halo semuanya teman-teman. Kenalin aku Cindy Adia Detupan, seorang psikolog klinis. Aku praktek di Sanodo Klinik Surabaya, panggil aja Kak Cindy ya. Untuk masalah-masalah yang aku tangani seputar depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Tapi juga ada masalah-masalah non-klinis lainnya seperti burnout, stres pekerjaan, dan juga keluarga. Kalau boleh tahu nih dok, apa sih latar belakang dari pendidikannya dokter? Oke, latar belakang pendidikan aku sebagai psikolog pasti S1-nya harus psikologi. Aku S1 psikologi di Ubaya, terus S2 profesi psikolog juga di Ubaya. Jadi anak Surabaya asli ya. Oke. Nah dok, sekarang kita melanjut ke pembahasannya. Jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan kesehatan raga. Jadi kita mau dengar dari Kak Cindy sendiri, apa itu kesehatan mental, kesehatan jiwa, dan kesehatan raga. Oke, kesehatan mental, kesehatan jiwa, sama kesehatan raga itu adalah kesehatan pada intinya. Itu semua jadi satu dan tidak terpisahkan. Kalau kita bicara kesehatan raga itu lebih mudah ya. Kalau nggak batuk, nggak pilek, nggak pusing, nggak sakit perut ya berarti sehat. Kelihatan lebih mudah lah melihatnya. Tapi kalau kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini saya jadikan satu kategori, itu beda dengan kesehatan raga. Tapi bagaimana kita secara mental, artinya apakah kita merasa tenang? Apakah ketika kita menghadapi masalah itu kita jadi mudah down atau tidak?
Kemudian ketika kita mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan, bagaimana reaksi kita? Apakah kita terpuruk atau kita tetap bisa bangkit? Apakah kita mudah tersinggung atau tidak? Nah, kalau kita mudah tersinggung, kemudian mudah marah, mudah sedih, emosi itu berubah-ubah, kemudian merasa putus asa, tidak punya ketertarikan terhadap hal-hal di sekitar, sulit bersosialisasi atau bahkan tidak mengenali diri sendiri, ya tandanya kita tak sehat secara mental. Oke, baik. Jadi kalau tadi dokter jelaskan itu kan kesehatan jiwa dan juga kesehatan mental itu kan bisa dikatakan dijadikan satu ya Kak. Jadi tapi banyak banget persepsi dari anak zaman sekarang itu yang mengatakan bahwa kesehatan mental itu pengertiannya sama dengan kesehatan jiwa. Kalau menurut dokter sendiri lebih spesifiknya itu apakah memang keduanya itu sama atau ada sedikit perbedaan? Sama. Kalau kita lihat KBBI ya, pasti definisinya beda. Tapi kalau mau dibeda-bedain, makin spesifik, makin sulit juga pemahamannya. Jadi ya sama, mental dan jiwa. Oh, ternyata sama ya Kak. Karena pas kita literasi kemarin itu kita pikir berbeda antara kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa. Nah, saya mau tanya nih Kak, bagaimana sih cara kita mengenali seseorang yang sudah mengalami gangguan mental ataupun gangguan jiwa? Kalau mau mengenali susah gampang. Kenapa? Karena satu gangguan gejalanya itu macam-macam. Gitu. Contoh depresi. Depresi tidak selalu bersedih. Orang yang lagi kayak kita sekarang tertawa bisa jadi juga sedang mengalami depresi. Jadi kalau untuk mengenali memang sulit. Memang lebih baik dirujuk ke profesional, misalnya ke psikolog. Tapi hal mudah yang kita bisa amati dari lingkungan sekitar kita adalah apakah orang ini masih bisa bergaul, kemudian apakah orang ini masih bisa berfungsi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau dia seorang murid masih bisa sekolah nggak sih, masih bisa beresin kamar tidurnya nggak sih, kalau disuruh orang tuanya ngelawan atau enggak. Kemudian yang ketiga dari penampilan atau bersih diri, bisa berpenampilan pantas nggak? Kalau misalnya sekolah ya berarti harus sudah mandi, berpakaian rapi, pakai seragam. Nah seperti itu. Terus yang keempat adalah reaksinya secara emosi. Gini, misalnya kalau aku kayak gini, marah nggak? Nah, kalau karena hal-hal kecil orang ini bisa punya ledakan emosi yang besar, nah itu kemungkinan ada gangguan. Atau jika dia merasa putus asa berkepanjangan, itu merasa sendiri, merasa tidak mampu berkepanjangan. Kalau dapat nilai jelek terus sedih itu wajar. Tapi kalau dapat nilai jelek, misalnya dapat nilai 70, sedihnya setahun, nah itu berarti ada something itu. Dok, kalau misalnya tadi kan dokter bilang Kak aja. iya, kakak lupa. Dokter saya ya. Lupa keseringan loh dok. Kayak kak, tadi kan kakak bilang itu kayak susah bergaul kan. Nah, bisa aja kalau orang itu introvert gimana? Apakah itu juga depresi? Bener. Nah, tadi aku bilang ya, jadi kalau satu gangguan, gejalanya itu macam-macam. Kalau batuk pilek gampang ya, orang batuk ya berarti sakit batuk. Tapi kalau kalian coba ingat TB, demam berdarah, gejalanya macam-macam ya. Ada yang satu muntah-muntah, ada yang satu nggak kenapa-kenapa. Tiba-tiba keluar darah aja dari cerita. Sama, gangguan mental juga seperti itu. Susah bergaul, bisa jadi dia punya gangguan mental, bisa jadi tidak. Memang karakternya aja introvert atau slow to warm up. Jadi butuh adaptasi lama. Gitu. Nah, kami barusan ada mengetahui nih awal mula seseorang mengalami gangguan mental. Nah, lalu bagaimana sih peran orang terdekatnya seperti keluarga atau teman dan juga orang-orang sekitar yang dia temuin setiap harinya untuk membantunya pulih dalam gangguan mental tersebut? Itu gimana dok? Nah ini gimana dok? Dokter Iya. Oke, kalau ditanya gimana peran orang terdekat yang pertama atau penting. Jadi
orang kalau lagi down, bayangin kalian lagi down, sometimes nggak pengen dihakimi, nggak pengen dinasehatin, bukan karena nggak butuh ya, tapi lebih pengen ditemenin supaya nggak merasa sendiri, supaya ada perasaan bahwa jika sesuatu yang buruk terjadi dengan aku punya orang yang mendampingi, aku punya orang yang bisa aku minta tolong. Jadi temenin aja ya. Kalau keluarga misalnya punya adik atau kakak yang kelihatan mungkin punya gejala-gejala depresi, temenin aja, ajak makan bareng, ajak main uno saku. Nggak harus ngulik masalahmu apa, kamu ada apa, nggak harus. Temenin aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang bersangkutan ini sudah mulai terbuka menceritakan tentang masalahnya, jangan dihakimi. Jangan cepat-cepat bilang, hah kok gitu, ih kok bisa sih, ya ampun amit-amit deh. Itu nggak perlu. Dengerin aja, dengarkan dengan tulus, kemudian tawarkan bantuan. Ya kalau ada apa-apa, mau cerita aku bisa kok deh. Tawarkan bantuan yang kalian bisa. Kalau permasalahannya uang dan kalian lagi nggak punya uang, ya nggak usah. Kamu kalau mau pinjem berapa aja aku pinjemin, kan lagi nggak punya, sesuai kemampuan. Kalau kalian mampunya mendengarkan, ya bilang. Atau kalau kalian mampunya ngajakin jalan, kalau kamu mau bosan atau kamu lagi suntuk mau nongkrong ke kafe, nggak apa-apa, kontak-kontak aja ke kami. Supaya yang bersangkutan tahu kalau kalian tuh betul-betul ada, tulus, nggak cuma sekedar kepo nanyain masalah tapi nggak bantu apa. Itu aja sih, simple kok. Oke, baik dok. Nah sekarang kita bakal masuk ke dalam siswa-siswa Dok ya. Oh, Kak. Ya. Ibu juga boleh loh, yang penting nggak dok. Nanti saya di ini apa ya, dituntut nanti ke dokter sekolah. Sekarang mau panggilnya dok. Oke, Kak. Sekarang kita bakal masuk ke dalam siswa-siswi yang ditekan oleh orang tuanya terkait nilai dalam bidang akademik. Nah, tanggapan dokter tuh terkait hal itu bagaimana? Karena kan nggak semua siswa-siswi seperti kita itu mampu dalam bidang akademik tersebut. Kalau tanggapan dokter saya nggak tahu, dokternya nggak di sini soalnya. Oke. Buat teman-teman di sini dan yang lagi nonton, ketahuilah bahwa orang tua manapun karakternya apa, rasnya apa, agamanya apa, latar belakangnya apa, pasti punya harapan kepada anaknya. Tetapi harapan itu biasanya tampil atau diwujudkan ke anak itu dalam bentuk tuntutan. Jadi kalau kalian lagi dituntut, ingatlah itu awalnya sebuah harapan dari orang tua. Asal mulanya pasti baik kok. Tetapi kemudian karena kultur tertentu, karena gaya kepribadian tertentu, gaya asuh tertentu, orang tuanya jadi punya style sendiri yang cenderung menuntut akhirnya. Kemudian bagaimana tanggapanku soal yang menuntut, kemudian soal nilai akademis, ya buat anak-anak yang sedang dituntut, merasa dituntut sama orang tuanya tentang nilai akademis, ya lakukan sebisa mungkin. Gitu. Kalian adalah seorang anak, juga seorang siswa, maka lakukan yang terbaik sesuai dengan porsi dan kemampuan. Kalau nggak mampu ya sudah, harus tulus ikhlas juga mendengarkan orang tuanya ngomel. Karena nanti kalau kalian udah bagus juga pasti ngomel kok. Tapi ngomelnya masalah yang lain. Ya karena orang tua punya kecenderungan seperti itu, apalagi dengan budaya kita ya, Indonesia. Itu pertama. Kedua, dalam kondisi orang tua ini sering menuntut, kalian jangan kemudian menjadi hilang hormat terhadap orang tua. Bagaimanapun, tetap orang tua harus dihormati. Gitu. Jadi kalau kesel nggak apa-apa, kalau marah nggak apa-apa. Terus cara melampiaskan marahnya gimana? Nulis. Kalian pakai tulisan. Terus isinya kok marah-marah ya, tulisannya boleh disobek, kemudian dibuang ke tempat sampah atau dibakar supaya hangus. Tapi kalian tuangkan aja di dalam tulisan. Jadi tidak menyakiti pihak manapun. Dan kalau memang tidak suka atau tidak kuat dengan tuntutan orang tua terkait nilai akademis, kalian juga usaha dong cari kesukaan kalian tuh apa.
Kalau belum punya hobi, temukan hobi. Explore sebanyak mungkin. Karena memang ini usia kalian ini usia eksplor. Jadi itu sih kalau dari Nah, menurut kakak ini apa ada efek psikologis yang dialami oleh anak karena mereka itu dituntut oleh orang tuanya untuk mendapatkan nilai yang tinggi terus-menerus? ada dong. Tapi efek psikologisnya seperti apa tentu tergantung dari kepribadian anak ini sendiri. Ada loh anak yang dia dituntut banget harus nilai 9. Dia nilainya selalu 7. Tapi dia tetap cuek gitu, tetap santai, tetap bolos, tetap mancing, tetap main PS, tetap main yang lain. Ada yang nilainya itu sudah 90, tapi dituntut orang tuanya harus 100. Sebenarnya dia udah bagus kan, tapi dia tipe yang nggak kuat anaknya, tipe yang lemah. Jadi dengan tuntutan seperti itu sebenarnya tinggal nambah 10 poin lagi, tapi dengan tuntutan, kemudian mungkin dibanding-bandingkan juga dengan orang yang lain, dia mudah down. Jadi ya salah satu efeknya adalah yang pertama jadi down, jadi merasa tidak berharga. Karena omongan-omongan orang tua sometimes itu juga bukan omongan yang timbul dari pemikiran panjang, tapi dari emosi sesaat. Omongan kalau dari emosi sesaat kemungkinan besar juga gak bijak. Kamu nih bego, gini aja gak bisa. Nah yang seperti itu bisa menyakiti, jadi anak bisa merasa down, merasa tidak berharga. Kemudian yang terakhir merasa ya efek psikologisnya ya di anak ini jadi merasa bahwa oh orang tua ini tidak sayang sama aku, berarti buat apa aku hidup, merasa kehilangan nilai dirinya. Ini sih yang paling bahaya. Makanya dengan adanya podcast ini, semoga teman-teman yang dengar di sini juga punya kesadaran untuk eksplor minatnya, bakatnya, hobinya. Jadi dalam kondisi kita dituntut, kita juga punya outlet yang sehat. Kalau hobi main piano ya nggak apa-apa, sambil dituntut sambil kita refreshing ya, main piano, main musik, olahraga itu juga bagus. Kak, apa saja sih masalah yang paling umum muncul dari tekanan untuk mencapai prestasi yang akademik gitu? Masalah yang sering muncul yaitu tadi macam-macam sebenarnya, tergantung dari orang tua ini cara menuntutnya gimana, dan tergantung juga kepribadian si anak ini seperti apa. Masalah yang muncul bisa jadi anak mengalami kecemasan. Jadi orang tua yang bahasa Jawanya bubuk gitu ya, ayo kamu nih udah mau kumpulin tugas, ayo mana ini kok belum, ayo diupload, ayo besok ulangan, kamu kok malah belum pegang buku, HP-an aja terus. Yang seperti itu, kalau anaknya memang pendiam dan cemas, makin cemas. Kalau anaknya cuek, makin jauh dari orang tua, makin dia mencari kesenangan di tempat lain di luar. Jadi ya bahayanya ya anak bisa depresi, anak bisa cemas, bisa juga terjerumus ke pergaulan yang tidak baik, gitu ya, di luar keluarga, di luar sekolah, karena dia mencari kesenangan, mencari pembenaran juga. Kalau kayak gitu, apa bisa kayak anak kita melukai diri sendiri dong? Kan bisa depresi terus kayak melukai diri sendiri. Melukai diri sendiri bisa, tapi sebenarnya melukai diri sendiri juga beresiko tidak hanya pada mereka yang depresi atau yang cemas, tapi ketika sedih ya karena suatu peristiwa yang begitu besar, kemudian merasa sedih, merasa tidak ada orang yang menyayangi dia, merasa tidak ada orang yang peduli, ya itu bisa jadi jalan keluar bagi beberapa orang untuk memindahkan rasa sakit. Karena lebih baik sakit itu di raga daripada di jiwa atau di mental. Nah, Kak, jadi kebanyakan nih siswa-siswi itu mengalami stres dan kecemasan yang berlebihan karena tekanan nilai. Dan bagaimana sih strategi yang efektif untuk membantu ya anak-anak tersebut kayak pelajar kayak kita ini mengelola stres dan kecemasan yang berlebihan itu terkait dengan kinerja akademis? Oke, panjangnya pertanyaan. Simple. Yang pertama pola hidup. Jadi tidur, minum air putih, tidur cukup ya 7-8 jam, minum air putih, makan bergizi, nggak usah kebanyakan diet apa itu, nggak usah. Masih masa pertumbuhan, makan yang bergizi, lemak, protein, karbo itu harus. Olahraga.
4 dulu ini, pola hidup. Karena bagaimana mood kita, bagaimana kita bereaksi ketika ada masalah juga tergantung dari seberapa banyak nutrisi baik yang kita serap, seberapa banyak juga kita itu punya waktu untuk tidur. Itu yang pertama, pola hidup. Yang kedua adalah outlet. Outlet itu seperti alat untuk kita rilis emosi negatif. Marah, kesal, sedih, kecewa itu adalah kumpulan emosi negatif. Kita harus punya outlet untuk melampiaskan itu. Kalau namanya outlet berarti harus positif. Caranya bisa apa? Bisa lewat kesenian. Melukis ya. Menggambar juga boleh, main musik, menari, ngedance juga boleh. Temukan hobi-hobi yang seperti itu, yang intinya nggak pakai gadget. Jadi seperti mindful activity, meronce, merajut itu juga bisa. Itu cara yang paling mudah. Kemudian itu udah ya, pola hidup, terus dari hobi, dari kegiatan yang mindful. Terus yang ketiga, sosialisasi. Jadi nggak peduli ya di sini yang merasa dirinya introvert. Aku introvert garis keras, nggak suka keluar rumah, nggak apa-apa. Tapi bersosialisasi sama teman sebaya itu wajib. Kadang sosialisasi itu bukan cuma ketika kita cerita sama orang, tapi mendengarkan cerita orang juga bisa jadi inspirasi loh buat kita. Jadi buat teman-teman yang merasa introvert, merasa susah kenalan, tetap luangkan waktu, tetap paksa dirinya untuk mau sosialisasi. Itu yang keempat, karena di sini yang mendengar kayaknya juga saya yakin umat beragama yang beribadahlah sesuai agama masing-masing. Oke, baik Kak. Jadi ketika orang tua itu memberikan suatu tuntutan-tuntutan yang mungkin mereka itu inginkan dari anaknya, seperti nilainya tuntutan akademis seperti itu, pasti kan memiliki suatu dampak yang bisa mempengaruhi pada kehidupan anak. Tadi di pertanyaan Michelle tadi sudah menanyakan terkait dampak negatifnya. Sementara kalau menurut kakak, apakah ada dampak positif yang bisa muncul dari tuntutan-tuntutan tersebut? Setiap koin itu punya dua sisi, termasuk kasus ini. Jadi positifnya ada, ya ada. Pada karakter tertentu, tuntutan orang tua ini bisa jadi motivasi loh. Oke, aku harus bisa, aku harus semangat. Kalau contoh-contoh artis kita lihat itu, ini bukan opini saya ya, tapi artisnya itu sendiri yang mengatakan dia termotivasi karena orang tuanya ada cinta orang. Terus Nikita Willy, Natasha Wilona, dan banyak yang lain yang saya tak perlu sebut namanya. Mereka terang-terangan bahwa sampai di titik yang sekarang itu karena orang tua. Ya tuntutan, tapi juga mereka bisa melihat itu sebagai motivasi, yaitu positifnya gitu. Dan positif lainnya lagi, anak merasa didukung, merasa dibantu. Tapi ya kembali lagi, tidak semua anak punya kepribadian seperti itu, sehingga ketika dituntut mereka malah merasa ditekan, bukan dimotivasi. Baik Kak, dari tadi kan kita berbicara dari sudut pandang anak ini. Nah, misalnya kita sebagai orang tua nih, bagaimana sih caranya orang tua ini mengenali dampak negatif dari tuntutan mereka terhadap anak? Cara mudah kalau ada yang dengerin orang tua, paling gampang gini. Coba kalau punya anaknya main sosmed, orang tuanya main sosmed, gampangnya gini, orang tua, apakah kalian di-block sama anaknya gitu, apakah di-hide? Jika iya, nah ini kemungkinan anaknya menghindari dari orang tua. Pertama, kedua, anaknya susah dihubungin nggak? Susah diajak ngobrol nggak? Kalau diajak jalan, diajak makan di restoran, anaknya enggan nggak? Kalau iya, nah itu tanda-tanda. Tanda ketiga, ya ketika anak ini banyak murung, banyak marah, emosinya cenderung negatif. Emosi negatif itu kalau dalam perilaku tampilnya marah-marah, menghindar, berkata kasar, melawan. Nah kalau ini muncul terus-menerus, kemungkinan anak ini nggak nyaman sama orang tua. Ada kemungkinan juga berarti mental anak ini perlu perhatian lebih. Kak,
Bagaimana sih caranya agar kayak orang tua ini bisa mengembangkan potensi anaknya di bidang non akademik? Kan kebanyakan orang tua itu lebih mendukung di bagian akademis kan, kayak lebih ke pengetahuan alam, pengetahuan umum gitu. Betul. Nah itu bagaimana Kak? Caranya gimana ada ini? Saya sering dapat ini ya, kasus orang tua itu gini, ini saya mau coba piano, tapi nanti kalau nggak ditekunin gimana anak-anak kaya yang bahasa Jawanya. Atau ini loh Miss, minta les modern dance, tapi nanti kalau nggak lanjut gimana? Ya namanya juga explore. Kalau explore jangan mikir lanjut atau enggak, jangan mikir ini akan jadi bobino. Eksplorasi ya untuk eksplorasi itu sendiri, supaya anak itu percaya diri. Oh, aku pernah mencoba ini, aku pernah mencoba itu. Kalau sudah eksplor banyak hal, nanti anaknya tahu sendiri kok, papa, mama. Mereka akan tahu sendiri minatnya kemana. Tapi kalau mau coba musik nggak boleh, nanti nggak ditekunin. Mau coba dance nggak boleh. Mau coba olahraga, jangan, tenis mahal les-lesnya. Terus anak ini gimana bisa nemu bakatnya, gimana bisa nemu minatnya? Jadi ya memang harus mau mengorbankan energi, waktu, dan sedikit biaya ya untuk anaknya ini mencoba. Belum tentu ditekuni, nggak apa-apa. Mencoba itu sendiri sudah pengalaman yang bagus untuk anak. Oke dok, kan seperti yang kita ketahui, seperti yang kita ketahui, ada beberapa orang tua yang memberikan tekanan kepada anak itu secara berlebihan, apalagi terhadap nilai. Nah, apakah dari tekanan itu bisa sampai merusak kesehatan ini, jiwa dan raga anak? Kalau jiwa dan raga ya bisa, karena kita semua ketika mental kita down itu pasti ada efeknya ke tubuh, ke raga, ke fisik. Contoh, kalau misalnya satu orang ini yang paling lemah itu adalah di perut, kalau dia dapat tekanan, yang paling mudah terserang di sakit perut, lemah, mules, gitu ya. Kalau yang paling lemah adalah kepala, ya yang paling cepat pusing, migrain, vertigo, seperti itu kalau ke fisik. Kalau ke mental ya saya rasa dari tadi kita udah ngobrol banyak ya soal itu. Tapi ya intinya bisa menyerang ke fisik, bisa juga ke mental. Oke. Kak, supaya anak itu tidak merasa tertekan, itu pastinya kan faktornya itu kan dari orang tua juga, ada dari orang tua juga. Nah, apa sih strategi atau hal-hal yang harus dilakukan, yang harus dipunyai orang tua supaya mereka itu bisa mengubah mindset atau pola pikir mereka, supaya mereka itu nggak menekan anak-anak tersebut? Oke. Kalau masalah mau mengubah mindset, saya rasa itu kata-kata yang terlalu kuat ya, sangat kuat. Tapi buat para orang tua lebih baik gini, miliki rasa yang tulus untuk berkomunikasi. Jadi kalau misalnya tanya sama anaknya, kamu sukanya apa? Ya, miliki ketulusan bahwa tujuannya untuk tahu jawaban anakku ini suka apa, bukan untuk disalahin. Contoh, beberapa orang tua ada yang masih seperti ini. Saya yakin bukan yang lagi mendengarkan, tapi orang tua yang lain ada yang seperti ini. Kamu sukanya apa sih? Pengen main gitar? Nggak usah. Kamu tuh mau jadi apa main gitar? Nah itu kan niatnya berarti bukan benar-benar tanya, nggak tulus. Jadi ya paling gampang untuk para orang tua miliki niat yang tulus ketika bertanya. Entah itu bertanya pendapat anak, bertanya keinginan anak, bertanya tentang kabarnya hari ini. Bukan untuk curiga, kepo, kamu bolos nggak? Tapi kalau nanya hari ini ngapain aja, ya tulus. Apapun jawabannya ya dengarkan. Itu juga salah satu metode yang bisa membuat anak itu punya kepercayaan ke orang tua. Dengan ketulusan dalam berkomunikasi, anak akan punya pemahaman bahwa oh ternyata orang tua ini ada di pihak. Ternyata mereka mau mendengarkan aku. Jadi next time ketika aku ada kesulitan, aku akan reach out ke orang tuaku. Tapi kalau kita baru ngomong A, terus udah disalahin, kamu tuh mau jadi apa? YouTube, gak ada masa depannya. Misalnya podcast ngapain?
Nah, kalau sudah langsung diserang seperti itu, ya para orang tua hati-hati. Anak Anda akan suatu hari kehilangan kepercayaan kepada Anda. Baik Kak. Baik Kak, biasanya kan ada anak yang introvert atau tertutup kepada orang tuanya karena emang terlanjur tidak terpercaya tadi itu. Nah, lalu anak itu lebih memilih untuk pergi ke psikolog dan kami ingin tahu apa sih peran psikolog dalam membantu anak yang udah mengalami gangguan mental akibat tekanan nilai dari orang tuanya. Oke. Pertama, sekedar info aja, kalau ada pasien atau klien yang kesini, pasti jika usianya itu masih usia anak dari 18 tahun ke bawah, itu pasti dengan sepengetahuan orang tua. Tetapi bukan berarti cerita anak saya laporkan ke orang tua, cerita orang tua saya laporkan ke anak, tidak. Tapi intinya dengan sepengetahuan orang tua. Kemudian apa peran sebagai psikolog? Ya saya menguatkan anak. Itu yang pertama. Kemudian memberikan skill kepada anak untuk menghadapi stres. Selain skill untuk menghadapi stres, juga skill untuk berkomunikasi sama orang tua. Banyak kok saya tahu anak itu yang sebetulnya pengen punya komunikasi yang enak sama orang tuanya, tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, itu akan diajar. Kemudian ingin lebih baik dalam mengelola stres, itu juga akan diajarkan. Dan pastinya sebagai psikolog saya akan hadir sebagai figur yang tidak menghakimi. Jadi anak yang bercerita apapun itu ya tidak akan saya hakimi. Saya akan dengarkan sebagai psikolog dan saya juga akan membuat anak ini menemukan potensi dirinya. Banyak kok anak yang sebetulnya punya potensi tapi dia nggak sadar. Nah, itu tugas saya untuk membantu anak supaya dia mulai mengenali potensinya dan punya semangat untuk menggali potensinya lebih dalam. Oke Kak, tadi kan dari sisi anak nih. Nah, sekarang dari sisi orang tua. Jadi bagaimana sih peran psikolog dapat membantu orang tua untuk memahami dan mengubah perilaku mereka itu terhadap tuntutannya? Psikolog tidak berubah perilaku, gitu. So, kalau ada orang tua yang datang, ya saya akan memberikan pengetahuan dulu ya, edukasi tentang anak ini misalnya usia 15-16 tahun. Itu memang usia pencarian identitas, usia di mana emosi meledak-ledak. Jadi orang tua perlu paham, perlu sadar. Kalau pengen anaknya emosinya stabil, jangan mimpi kepanjangan, jangan mimpi kejauhan. Karena memang secara natural, ini fasenya mereka meledak-ledak. Naik turun, pingin ini, pingin itu, memang fasenya pelin-pelan. Dan itu harus dilalui, nggak apa-apa. Jadi mungkin yang pertama saya akan berikan dulu edukasi ke orang tua seperti itu. Yang kedua, baru saya menjembatani. Dalam arti, apa sih yang pengen disampaikan ke anak? Seringkali yang ingin disampaikan itu baik, tapi cara penyampaiannya tidak sesuai dengan karakter anak, sehingga oleh anak dianggap serangan. Kemudian ketika anak tidak setuju, orang tua merasa loh kok melawan. Padahal tidak setuju itu kan opini ya, bukan niat melawan. Mungkin saya lebih ke situ ya, membantu orang tua juga supaya punya skill komunikasi yang baik terhadap anaknya, dan supaya orang tua juga bisa mengelola, bisa punya ruang, space bahwa ya, anak ini bagaimanapun dia individu yang akan dewasa sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Sometimes kemampuan dan kemauan anak tidak cocok dengan orang tua, and that's okay. Itu yang akan saya jelaskan. Oke, baik. Terakhir nih Kak, mungkin ada kata-kata ataupun sebuah motivasi dari Kakak terhadap kami sebagai anak muda ataupun teman-teman yang lagi menonton di rumah terkait diri mereka yang mungkin sekarang dalam masa tekanan ataupun dalam tuntutan-tuntutan seperti itu. Mungkin ada yang bisa disampaikan? Oke, ada banget. Karena ini adalah hal yang aku merasa mulai hilang dari anak muda, dari Gen Z, Gen Alpha, dan seterusnya. Ya semoga banyak yang mendengarkan, tapi siapapun remaja, anak-anak yang mendengarkan,
Hormatilah orang tuamu dan hormatilah dirimu. Bahagiakan orang tuamu dan bahagiakanlah dirimu. Itu aja. Menghormati orang tua artinya ketika ada ketidaksetujuan boleh disampaikan dengan cara yang hormat, yang sopan. Ketika kita ditekan oleh orang tua atau oleh siapapun, kita boleh menuruti orang tua, boleh membahagiakan orang tua, boleh. Tapi kita juga punya hak kok untuk menghormati dan membahagiakan diri sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih Kak. Oke guys, kita sudah berada di penghujung acara di mana dari pertanyaan-pertanyaan podcast tadi bisa kami simpulkan bahwa komunikasi antara orang tua dan anak itu sangat penting sekali. Di mana orang tua sebagai orang tua pastinya menginginkan yang terbaik dari anaknya. Tetapi anak juga memiliki hak untuk memilih kesukaan atau minat yang mereka inginkan, seperti itu. Anak-anak juga mestinya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya Kak. Mungkin ada anak yang suka dengan matematika, unggul di matematika, tapi mungkin dia kurang unggul di olahraga, begitupun sebaliknya. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Dan sepatutnya orang tua juga harus mendukung dan juga harus mengarahkan dengan cara-cara yang positif, seperti itu. Oke, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Cindy yang sudah rela dan bersedia meluangkan waktunya dan juga bersedia untuk membagikan informasi-informasi yang menarik dan pastinya berguna bagi kami semua dan teman-teman yang ada di rumah. Nah guys, semoga episode kali ini itu bermanfaat bagi kalian semua. Kalian bisa mengenali bahwa tekanan nilai itu sangat berat dan bagaimana cara mengatasinya dan menyelesaikannya. Teruslah berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, cari bantuan dari teman ataupun juga guru, dan ingat bahwa kalian itu berhak untuk bahagia dan memiliki kehidupan yang seimbang. Sampai jumpa di episode kami selanjutnya. Jangan lupa Like, comment, share, dan subscribe. dan jangan lupa 4 sehat mental, 5 jiwa sempurna. Bye-bye.